Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antun Sutarya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Nah, kebetulan di samping saya sudah ada ini salah satu kepala sekolah hebat tingkat SD di kecamatan saya, Bu Rohaini. Beliau menjabat kepala sekolah di SD 1 Purajaya. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat untuk. Alhamdulillah sehat. Seperti yang saya komunikasikan kemarin, bahwasannya hari ini saya bersilaturahmi ke Ibu. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya minta bantuan Ibu, mohon keikhlasannya untuk penyelesaian tugas di modul 3.1 Ibu, tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin Ibu. Nah, kebetulan ya salah satunya mungkin harus komunikasi langsung dengan Ibu. Dan salah satunya yang saya pilih adalah Ibu. Terima kasih Pak. Itu aja Bu ya. Yang berkaitan dengan tugas saya ini Bu, ada nggak Bu hal-hal ataupun permasalahan yang menurut Ibu itu membuat Ibu bingung saat harus memutuskannya seperti apa gitu? Yang terbaru, kalau boleh Ibu bercerita sedikit. Baik Pak Antun, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kehadirannya di SD Negeri 1 Purajaya. Untuk masalah pertanyaan yang Pak Antun sampaikan, jelas kami sebagai kepala sekolah pasti ada ya mendapatkan kasus-kasus yang memang menurut saya adalah kedua-duanya sama-sama benar. Betul. Jadi jika menemukan kasus di sekolah yang memang semuanya sama-sama benar, otomatis kita pasti akan mengalami dilema. Iya. Alhamdulillah saya cerita sedikit Pak Antun. Iya, Pak. Ini yang terbaru. Jadi pada pelajaran kemarin pada saat kenaikan kelas kami punya satu siswa kelas 5 bernama Rega. Di mana Rega ini adalah siswa kami yang memang jarak tempuh dari rumah ke sekolahnya ini cukup jauh dan cukup menempuh medan yang sangat merepotkan, merumitkan ya. Sehingganya mereka ini dalam 1 bulan sering hampir berapa persentase tingkat kehadirannya itu banyak tidak hadirnya. Permasalahan itu. Jadi alfa karena di atas gunung, Rega ini adalah siswa yang tempat tinggalnya di atas gunung, yaitu di Labuai, di mana akses internet juga tidak ada, kemudian akses jalan pun masih belum diaspal, sehingga Rega ini beberapa hari mau kenaikan kelas pun, beberapa hari mau ujian pun ulangan banyak tidak hadir. Nah, otomatis dari kehadiran ini jelas mempengaruhi ya. Betul. Jadi saya dapat laporan dari guru kelasnya bahwa bagaimana Bu dengan Rega ini, tingkat kehadirannya sungguh luar biasa karena persentase kehadiran kan mempengaruhi juga nilai. Iya, mengurangi kenaikan atau tidaknya Bu ya. Jadi pada saat rapat kenaikan kelas, saya sampaikan dengan Bapak Ibu guru, saya koordinasi, kemudian saya juga sharing. Kasusnya itu hanya itu aja Pak Antun. Kami mendapatkan kasus siswa yang memang tingkat kehadirannya persentase tidak hadirnya yang lebih banyak. Tapi saja. Kalau endingnya tetap dinaikkan apa tinggal kelas? Nah, setelah menemukan beberapa solusi, saya mempertimbangkan bahwa anak ini tetap naik. Tapi dengan naik segala pertimbangan ya. Konteks segala pertimbangan. Iya. Oke, cukup menarik sekali ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Berarti Ibu ya tadi dilema ya Bu ya ujung-ujungnya. Dilema. Di sisi lain harus ya sesuai gitu loh ya dengan keadaan. Tapi di sisi lain ada rasa kasihan, ada rasa iba. Itu karena melihat dari kronologis kejadiannya. Iya. Artinya memang ada alasan ya Bu ya. Ada alasan kenapa. Dengan segala pertimbangan, tapi alhamdulillah yang punya tetap dinaikkan itu ya. Betul, Oke, dari kejadian itu mungkin saya lanjut ke pertanyaan aja ya. Boleh. Dari cerita tadi Bu yang Ibu sampaikan, yang ingin saya tanyakan salah satunya Ibu, untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu apakah dia termasuk ke dilema etika atau bujukan moral, itu seperti apa Bu dari pengalaman Ibu? Baik, selama ini untuk mengidentifikasi masalah-masalah ini saya fokus dulu ke penyelesaiannya Pak. Fokus ke penyelesaiannya di mana dari pilihan penyelesaian ini sama-sama benar, di mana termasuk dilema etika yang sebaliknya ini apabila pilihan dari bentuk penyelesaiannya ini benar dan salah itu maka termasuk bujukan moral.
Oh, jadi kalau ibu mah identifikasinya lebih ke hasil ya Bu ya, pilihan penyelesaiannya Bu ya. Ketika dia sama-sama benar berarti masuk ke dalam dilema etika ya. Tapi ketika apa namanya pilihannya itu berbeda ya, maksudnya benar atau salah akan masuk ke dalam rujukan. Ya, betul. Itu yang menjadi tolak ukur ya Bu ya untuk mengidentifikasinya ya. Oke, untuk selanjutnya Bu, dalam menjalankan keputusan di sekolah Bu, biasanya ibu itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya, yang mengandung nilai kebajikan Bu. Nah terus bagaimana ibu mengambil keputusannya ketika emang pilihan dari untuk penyelesaian masalah itu sama-sama benar? Bagaimana Bu? Baik, yang pertama kan kita identifikasi dulu ya Pak. Iya betul. Dengan kolaborasi, dengan sharing, dengan melibatkan beberapa pihak. Yang pertama yang saya lihat adalah besar manfaatnya dulu. Oh iya. Saya ambil di sini mengutamakan manfaatnya ini untuk orang banyak dulu. Jika manfaatnya hanya untuk saya, misalnya, saya kembali mempertimbangkan. Tapi yang saya ambil fokusnya ke manfaatnya untuk orang banyak dulu. Baru nanti di situ saya mengambil keputusan. Baik kan? Jadi salah satunya berarti lebih ke manfaatnya Bu ya. Ketika kita di dilema dalam dua keputusan ini sama-sama benar sebenarnya. Tapi dibandingkan dulu mana manfaatnya yang paling banyak untuk orang banyak. Iya, maka itu yang diambil. Iya, bukan untuk manfaat untuk diri saya sendiri. Saya sebagai kepala sekolah gitu. Nah, kalau yang pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian masalah? Biasanya yang pertama kita menelaah dulu, setelah itu mengidentifikasi, kemudian melibatkan beberapa pihak. Dimana yang saya fokuskan itu adalah dampak akibatnya. Iya, balik lagi ke dampak akibatnya. Iya, baik ke dampak akibatnya. Jadi sebelum memberikan keputusan, saya libatkan dulu pihak-pihak yang memang terkait. Kemudian saya lihat dampaknya, mana yang memang lebih berdampak negatif dan positifnya, baru nanti disebutkan untuk keputusan. Jadi kalau saya simpulkan ya Bu ya, sebelum memutuskan sesuatu itu Ibu lebih ke identifikasi mana nih dampaknya ya, akibatnya yang gitu ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan Bu? Artinya tantangan ketika Ibu mengambil sebuah keputusan Bu. Kalau boleh bercerita sedikit Bu. Boleh. Tantangan saya bertugas sebagai seorang kepala itu jelas ada pada aturan dan kebijakan ya Pak ya. Kalau aturan itu kan tertulis ya Pak. Kalau aturan misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 5 tambah 5 sama dengan 10. Tapi kalau kebijakan bisa saja angka 10 itu ditambah 2 tambah 8. Iya betul. Jadi saya di sini harus mengambil dulu kebijakannya dengan syarat tidak berbenturan dengan kesenjangan sosial. Jadi keputusan saya ini tidak berbenturan dengan kesenjangan sosial, di mana dikhawatirkan keputusan saya merugikan orang lain. Gitu kan? Jadi jika menemukan keputusan seperti ini, jadi saya mengambil keputusan itu yang pertama kali yang tadi saya sampaikan, kita lihat dulu manfaatnya yang lebih banyak untuk orang lain. Walaupun kedua permasalahannya benar. Iya. Ya, seperti itu ya. Ini untuk selanjutnya Bu ya. Apa Ibu misalnya gini, ada jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada Bu? Maksudnya gini, Ibu itu meluangkan waktunya kapan nih? Ini waktu yang tepat untuk membuat suatu keputusan gitu. Ibu biasanya menjadwalkan gitu secara terjadwal gitu untuk menentukan keputusan misalnya. Ada jadwalnya nggak, kurang lebih seperti itu? Kalau selama ini kan kita perhatikan dulu terjadinya kasus itu kapan? Oh gitu ya, berarti fleksibel ya Bu ya? Fleksibel. Iya. Karena tidak mesti kasus itu terjadi setiap hari enggak? Iya betul. Kasus itu terjadi setiap bulan tidak. Iya. Bahkan mungkin 1 tahun juga hanya terjadi 1 kali. Jadi Ibu tidak menentukan jadwalnya, tapi fleksibel pada kejadiannya. Jika kejadiannya terjadi hari ini, Ibu telusuri, identifikasi beberapa hari kemudian. Oh gitu ya, artinya fleksibel ya Bu ya, nggak ada jadwal tertentu. Oh ini harus di akhir bulan. Terjadinya. Oh iya. Menyesuaikan dengan terjadinya. Selain itu Bu, yang ingin saya tanyakan itu Bu, ada nggak seseorang atau faktor apa saja nih yang membuat Ibu itu menjadi mudah dalam menentukan suatu kebijakan ataupun suatu keputusan Bu? Ada faktor? Intinya orang di luar yang membantu gitu ya? Ada nggak faktornya? Seseorang? Iya, seseorang. Kalau menurut Ibu sekarang ini, Ibu tidak bisa bekerja sendirian, kemudian Ibu juga tidak bisa memutuskan hal-hal
yang harus menjadi kebijakan sendiri ya. Kita belum membutuhkan rekan. Salah satunya yang ibu anggap rekan misalnya adalah kami kan punya wakan, punya rekan guru, kemudian kasus ini terjadinya di mana, jika di dalam kelas ya jelas ibu libatkan wali kelasnya, setelah itu ibu libatkan orang tuanya, kemudian dari kita cari solusinya. Berarti kalau yang saya pahami, Bu, yang saya ambil kesimpulan, nggak mutlak harus ibu yang membuat keputusan ya, tetap ya kita melibatkan beberapa pihak yang memang menurut ibu terkait dengan persoalan ini. Iya. Karena kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu itu sendirian, walaupun dalam tugas adalah seorang kepala sekolah, tetap harus kolaborasi. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan ya, pelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu ambil gitu ya? Saat Ibu mengambil keputusan yang hubungannya sama dilema etika, ketika pilihannya itu sama-sama benar. Pengalaman yang bisa pengalaman yang Ibu ambil selama ini, ternyata kita ini harus sadar bahwa seorang manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi saya memperlakukan diri saya sebagai seorang kepala di sini tuh bukan sebagai atasan, tetapi sebagai rekan kerja. Jadi jika menemukan persoalan, jelas kita harus sharing, jelas harus identifikasi, jelas harus menelaah dulu. Karena kenapa? Dikhawatirkan jika kita hanya mengambil keputusan dengan sendiri, takut melanggar nilai-nilai kebajikan. Karena siapa tahu menurut ibu A, ternyata menurut yang lain B, kan? Tapi dengan adanya kolaborasi, dengan adanya sharing, dengan adanya identifikasi dulu persoalannya, di mana nih titik lemahnya, di mana titik manfaatnya, sehingga dari keputusan ibu yang tadi diambil ini tidak melanggar nilai kebajikan, atau menurut ibu kita menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berbudi luhur gitu. Jadi lebih mengutamakan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya saat membuat suatu keputusan. Mungkin itu aja sih Bu yang menjadi bahan sharing kita pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf nih sudah mengganggu, tapi ya pastinya terima kasih banyak nih atas kesempatan dan waktunya. Dan nanti mungkin saya izin juga Bu, kemungkinan ini saya upload nggak apa-apa ya Bu ya, di tugas saya di AMS ya Bu. Mungkin itu aja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Ibu Rahaini, sehat selalu ya Bu ya. Oke, demikianlah tadi serangkaian percakapan saya dengan Kepala SDN Negeri 1 Purajaya Bu Rahaini sebagai bahan tugas di modul 3.1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.